Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Irfan Afifi. Ya, Teman-teman, jadi malam ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Irfan Afifi. Beliau adalah lulusan dari Filsafat UGM, seorang budayawan kalau tidak salah ya. Kemudian peneliti budaya dan sastra Jawa. Dan saya dikirimi buku ya. Tepatnya cover buku judulnya Daulat Kebudayaan dari Mas Afifi ini. Ada beberapa hal yang sepertinya menarik untuk didiskusikan malam ini, yaitu pertama tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan, di mana produksi pengetahuan di Indonesia pasca kemerdekaan itu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan Indonesia zaman dulu ya, di mana bagian dari Hindia Belanda sebagai negara pusat dan negara koloni yaitu Indonesia yang kita kenal sekarang ini menjadi negara pinggiran. Nah, tidak hanya kekuasaan dalam arti sumber daya alamnya diambil alih, akan tetapi juga pengetahuannya juga diambil alih, artinya bahan-bahan untuk diproduksi di dalam negeri itu diambil ya oleh kolonial, kita tidak bisa mengambil secara penuh. Akhirnya kita menjadi bangsa yang mengkonsumsi ya budaya, antropologi, sosiologi, tepatnya adalah keseluruhan dari disiplin ilmu sosial itu kita menerimanya ya dengan sudut pandang yang sudah diolah sedemikian rupa oleh para ilmuwan dari kolonial. Jadi kira-kira itu untuk pengantar diskusi kita. Mas Afifi, judul buku Anda adalah Daulat Kebudayaan. Bisa diceritakan apa maksudnya Daulat Kebudayaan ini? ya. Terima kasih. Saya manggilnya siapa nih, Mas? Siapa saja. Mas Ma'ruf, Mas Morbid juga nggak apa-apa. Oh, terima kasih. Waktunya juga udah diundang ya di acara ini. Tapi gini kira-kira sederhananya kenapa saya menulis buku Daulat Kebudayaan. Sebenarnya ini rangkaian dari karya saya sebenarnya. Makanya teman-teman nanti mungkin bisa mereview dari sejak awal ya, apa yang ingin saya kemukakan, saya ingin sodorkan lah kepada halayak pembaca di Indonesia terutama. Yang pertama terkait karya saya tentang saya Jawa Islam, yang pertama ya. Yang kedua terkait karya suluk kebudayaan Indonesia. Terus yang ketiga ini terkait daulat kebudayaan, gitu ya. Jadi tiga karya ini semacam rangkaian. Dulu ada saya punya karya terjemahan, namanya terjemahnya Bu Nancy, saya mengedit, bahkan menerjemahkan sendiri karya-karya Bu Nancy K. Florida, gitu, Nancy K. Florida, Hmm. yang dulu pernah meneliti tentang Jawa ya, lama. Kemudian saya tulisan-tulisannya yang berserak di buku-buku maupun jurnal-jurnal, akhirnya saya kumpulkan dan kemudian saya terjemahkan sendiri, saya edit sendiri, saya terbitkan sendiri bahkan. Dan buku itu mendapatkan sambutan apa ya, sambutan cukup bagus, bahkan sambutan yang dahsyat sekali dari para pembaca gitu. Nah, saya ingin ceritakan sebenarnya begini. Satu, mungkin lebih ringkasnya ya. Apa yang saya tekuni ini sebenarnya ingin melakukan pembacaan. Satu, pembacaan historis ya, pembacaan historis, atau dalam bahasa saya sebenarnya menengok kembali masa lalu kita yang membentuk keindonesiaan kita. Salah satunya cara bacanya adalah menengok kembali sejarah sejarah bangsa ini dari sejak awal, bahkan untuk masa yang lama, untuk menengok kembali masa lalu apa yang sebenarnya membentuk Indonesia kita. Itu yang pertama. Nah, usaha menengok kembali ini dalam term term tertentu itu berusaha ingin mengenali jati diri. Sebut saja begitu. Saya tidak pernah bermaksud untuk esensialisme ya, terjebak dalam esensialisme, tapi kita mudahkan istilahnya, kita menengok kembali
jati diri yang membentuk lapisan-lapisan kebangsaan kita hari ini. Nah, jati diri yang saya sebut tadi nanti terekam dalam kebudayaan kita, kira-kira gitu. Nanti ada berapa lapisannya terserah, monggo. Tidak harus ketemu bahkan, tapi minimal dari lapis-lapis itulah, dari lapis-lapis masa lalu itulah kita akan mengenali kedirian kita hari ini. Apa yang kita bentuk sebagai Indonesia itu ya. Nah, dari usaha pembacaan itu sebenarnya dalam kasus kalau pakai ilmu psikoanalisis boleh, mau pakai Eric Fromm boleh, tapi sebenarnya saya ingin melihat dengan kacamata nalarnya orang sini, yaitu melihat dirinya sendiri itu dalam kategori yang lama disebut sebagai ilmu tentang mawas diri. Nah, ini dulu disiplin keilmuan rohani dulu di tradisi masyarakat Nusantara. Ilmu tentang melihat diri sendiri. Mawas artinya melihat, diri artinya diri. Atau dulu ada istilahnya namanya mulat sariro. Mulat itu melihat, sariro itu diri. Dalam bahasanya Ki Ageng Surya Mentaram dulu malah ada pangawikan pribadi. Pangawikan itu apa ya? Wiko itu artinya tahu atau mengenali, pribadi itu diri. Jadi pangawikan pribadi. Sang Maha Wikan itu yang maha tahu artinya. Nah, dari tradisi inilah kemudian saya berusaha meneliti masa lalu keindonesiaan. Ya, apa yang membentuk, apa lapisan-lapisan sejarah yang membentuk kita sebagai bangsa ini. Nah, akhirnya proyek-proyek buku saya terlahir gitu ya. Misalnya dari mulai saya Jawa Islam, itu saya melihat karena misalnya saya berangkat dari tradisi Jawa ya, akhirnya saya berangkat dari sesuatu yang sangat dekat dengan hidup saya sendiri. Akhirnya saya meneliti Jawa gitu ya. Nah, ternyata setelah pembacaan yang panjang gitulah, pembacaan dari bahkan saya tidak hanya meneliti sejarah tapi juga meneliti antropologi ya, disiplin antropologi yang sudah berapa ratus tahun gitu ya diproduksi oleh kolonialisme dalam menciptakan narasi kebudayaan maupun narasi sejarah kita sampai hari ini. Nah, hasil temuan saya sampai hari ini cara apa ya? Cara kita mengenali diri keindonesiaan, lapis-lapis pembentuk keindonesiaan kita itu ternyata hampir semuanya masih mengikuti pola atau narasi atau diskursus yang disodorkan oleh para penjajah alias yang disodorkan oleh kolonialisme. Sampai detik ini, menurut saya secara umum kita belum bisa keluar dari diskursus kolonial tanda petik. Kita bangsa yang belum bisa membaca ulang sejarah kita secara berdaulat. Kira-kira begitu. Bisa sebentar Alias Mas masih Afifi, merupakan catatan. saya potong sebentar, maaf nih. Maksudnya sampai sekarang ya, bisa dikasihkan contohnya. Diskursus kita yang masih Misalnya, mereplika lah, itu contohnya seperti apa? misalnya sampai hari ini, misalnya diskursus tentang kejawaan itu selalu di framing eh, apa orang Jawa itu beragamanya sinkretik Hmm. gitu. Ya, ini cara pandang menurut saya cara pandang apa studi-studi agama dalam melihat kebudayaan di sini yang dianggap karena berislam kita itu tidak mirip Arab tanda petik akhirnya dikatakan berislam kita itu nggak murni akhirnya campur-campur dengan kebudayaan Hindu Buddha lah kira-kira gitu. Nah, ini karena kategorinya yang ditetapkan misalnya satu apa ya tadi kategorinya Islam murni yang ada Wahabi di Arab Saudi misalnya menjadi standar itu akhirnya cara berislam seperti ini akan terus-menerus dipinggirkan Itu disengaja akan atau tidak dianggap Mas sebagai Afifi? Maaf. produk heterodoks Itu disengaja atau memang ya seperti itu itu? bias-bias itu Hmm. sebagian disengaja sebagian karena memang bias orang Eropa. Jadi begini, saya ingin kasih contoh misalnya di bukunya History of Java-nya Raffles misalnya, itu Hmm. mengatakan itu karena mereka itu apa yang ginilah sederhananya. Orang Eropa itu mengenal Islam pertama kali dari pertemuan ininya dengan
perang salib. Jadi makanya Islam itu menurut serapan orang Eropa sampai abad 15, 16, 17 itu bahwa Islam itu adalah agama perang salib gitu. Hmm. Islam adalah agama kekerasan, kira-kira gitu ya. Nah, ketika mereka menemukan realitas di Indonesia ini, Islamnya kok nggak keras, itu mereka nganggap ya oh ini nggak terlalu Islam. Itu Hmm. ditulis di bukunya History of Java. Raffles Maksudnya ya. ya di Raffles itu bukunya Raffles itu disebut misalnya Islamnya kita itu loh orang Jawa ini kok nggak keras ya kayak kayak Islam di sana gitu. Berarti oh ini berarti nggak Artinya terlalu itu Islam. artinya itu kesalahan asumtif ya, yang fatal gitu Mas Afifi. Itu satu kesalahan asumtif, kedua dia membayangkan Islam, mendeskripsikan Islam, meneliti Islam dengan perspektif agama mereka. Jadi kalau di Kristiani itu Hmm. kan ada namanya kalau pusatnya Roma itu atau di Katolik lah misalnya pusatnya Roma itu nanti yang tidak sepakat dengan keputusan Roma itu dianggap sebagai heterodoksi. Ada Hmm. ortodoksi, ada heterodoksi. Kan di Islam nggak ada itu, nggak ada ortodoksi Islam itu. Sebenarnya secara resmi kalau dalam Islam bahkan ditekankan dulu almarhum Nurul Khalis Majid sering mengatakan apa la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada sistem kerahiban di dalam Islam, alias tidak ada pusat sebenarnya. Bahwa nanti di dalam sejarah Islam itu ada pusat, itu gonta-ganti gitu loh. Siapa yang Hmm. berkuasa, ya dia jadi merasa jadi pusat gitu. Akhirnya nanti digulingkan lagi, ganti-ganti terus lah kira-kira. Hmm. Sehingga tapi dalam doktrin keagamaan sendiri sebenarnya nggak dimungkinkan orang bisa ngeklaim yang paling benar berislamnya. Sebenarnya begitu. Berarti ini Nah, kalau di dengan Katolik kata lain, jelas. ya dengan kata lain gini, Raffles itu mengasumsikan bahwa Islam yang asumtif itu ortodok ya, ortodok. Jadi Islam ortodok itu Islam yang keras itu ya, maksudnya itu. Hmm. Kayak di Arab gitulah kira-kira gitulah. Kok di sini kok beda? Oh berarti nggak terlalu Islam ini ya kira-kira gitu. Hmm. Yang kedua, misalnya, makanya dulu para peneliti awal itu kalau teman-teman misalnya baca Van Goon, baca apa ya yang kayak semacam utusan Belanda pertama di Mataram itu ya, itu selalu mereka tanya ini, pausnya Muslim itu di mana? Gitu. Hmm. Paus Van Muslimnya itu di mana ini? Gitu. Jadi kesadaran mereka itu membayangkan Islam itu seperti Katolik begitu. Hmm. Biar biar bisa pegang pucuannya gitu loh. Langsung akhirnya makanya sering diomongkan bahwa Sunan Giri sebagai sebagai pausnya gitu ya. Akhirnya seluruh Nusantara ini ngikut pimpinannya, pausnya bernama Sunan Giri kira-kira gitu. Nah, ini dari kesalahan kecil itu, bias-bias penyamaan dengan apa? Agama mereka itu menimbulkan banyak ini banyak pemisahan tadi, misalnya ada yang disebut Islam ortodok, ada yang Heterodok. disebut Islam heterodok. Hmm. Kebetulan yang di Jawa ini karena tidak terlalu mirip Arab, dianggap saja heterodok. Dan itu sampai akhirnya Islam kita itu pokoknya Islam pinggiran, Islam heterodok menyimpang gitu dari karena beda dengan Arab itu. Akhirnya kita sampai hari ini orang Jawa misalnya label itu masih mengakar kuat sampai hari ini. Belakangan nanti diperkeruh oleh temuan-temuan Clifford Gate misalnya. Itu membuat tambah kacau lagi gitu. Akhirnya berislam kita nggak pernah pernah menjadi ekspresi genuine kebudayaan gini dan akhirnya jadi stereotip negatif terus-terus. Kalau Akhirnya kita Clifford Z merasa bisa tidak terlalu diceritakan Mas Afifi. Kalau Clifford Z gimana? Bisa diceritain kira-kira kalau kesalahannya. Clifford Gertz seperti ini. Di bukunya The Religion of Java itu, agama Jawa itu ya, itu dia mengatakan gini, ditanyain lah kira-kira. Sebenarnya agamanya orang Jawa itu apa sih? Jawabannya Clifford Gertz itu sederhana. Agamanya orang Jawa itu Islam. Tapi variannya tiga. Nah, kira-kira gitu. Hmm. Satu, santri itu murni ortodok tadi. Hmm. Ya, nggak ada campurannya, murni ortodok. Terus kemudian abangan itu Islam, tapi ketambahan
animisme. Nah, kira-kira gitu. Hmm. Abangan itu Islam ketambahan animisme, sedangkan pria itu Islam ketambahan Hinduisme. Nah, kira-kira gitu. Hmm. Nah, pertanyaannya apa yang disebut animisme oleh Clifford Geertz? Itu sederhana. Misalnya begini, orang Jawa itu katanya Muslim, tapi kok ngasih sajen Laut. ke pohon? Nah, Ah. kira gitu. Ah, loh, Hmm. ini kan praktek animisme, kira-kira gitulah. Hmm. Tapi menurut orang sini sederhana. Itu adalah negosiasi dengan makhluk gaib. Makhluk gaib itu maksudnya apa? Jin. Dan di Islam itu memang membolehkan orang mempercayai, bahkan harus mengimani ada makhluk gaib. Jadi itu kalau dulu para kiai itu sering nego kan sama jin. Kamu pindah sana, kalau nggak pindah sana nanti saya mau pindah sana tapi tolong saya kasih makanan di sana. Jadi proses negosiasi yang biasa saja, yang oleh Goethe misalnya dikatakan sebagai praktek animisme. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua misalnya kayak kasus kita misalnya datang tiap rumah apa saat nyadran itu ya ke makam. Itu kan mendoakan arwah dengan cara bertawasul misalnya ilah haduriti ruhi simbah siapa, ilah haduriti ruhi simbah siapa. Itu dianggap kelanjutan dari praktek animisme. Karena apa mengkultuskan roh leluhur katanya gitu. Lah Hmm. akhirnya saya keri. Ini apa ini? Lah kalau gitu kayak gitu prakteknya orang Islam tradisi semuanya heterodok gitu. Hmm. Menyimpang artinya. Semuanya sinkretis. Menyimpang akhirnya ya, tidak santri itu ya. Ya, akhirnya ya kalau kayak gitu saya ini nggak pernah Muslim gitulah kira-kira. Nggak pernah Ah. Muslim Muslim campuran terus gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kenapa dia menyebut pria itu bercampuran Hindu Buddha misalnya? Nah itu nanggap wayang itu kan itu ceritanya dari India. Nah kira-kira gitu loh. Sesederhana itu. Padahal Hmm. begini, padahal ternyata orang pria itu mengenal tradisi wayang itu bikinan Sunan Kalijaga. Nah, kira-kira gitu. Hmm. Wayang itu bikinan Sunan Kalijaga yang memang cerita-cerita Mahabharata itu diambil kemudian digubah oleh para wali untuk menyampaikan pesan-pesan Islam sehingga apa sistem pandangan dunia dalam pewayangan itu sudah banyak digubah oleh para wali. Misalnya tidak ada kultus dewa-dewa di orang Jawa lagi karena menganggap para dewa-dewa di pewayangan itu bukan Tuhan. Maksudnya gini, dulu kalau teman-teman baca apa Babat Tanah Jawi misalnya ya atau di Serat Kandaning Ringgit Purwo atau di Serat Paramoyogo banyak sekali lah sumber-sumber itu yang mengatakan bahwa Sang Hyang Ismoyo, Betoro Ismoyo, Sang Hyang Antogo misalnya ya, Semar, Togog, Betara Guru, Manik Maya, apalagi pokoknya Betoro-Betoro di dalam wayangan itu kalau dalam sisilah Jawa sudah menjadi anaknya Nabi Sis. Jadi Adam, Sis, kemudian Nabi Adam, Nabi Sis punya anak Nabi Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Roso, terus turun jadi Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Antogo gitu ya. Jadi alias Semar itu anaknya Nabi anak turunnya Nabi Adam. Jadi sehingga dalam konteks berislam kita dulu, wayang itu justru menyampaikan sistem apa ajaran spiritualitas terkait sufisme misalnya. Makanya lakon-lakon filsafat di dalam wayang, misalnya kalau teman-teman tahu ya, misalnya ada Dewa Ruci, kemudian Wahyu Makutoromo, kemudian Jimat Kalimosodo, itu seluruhnya merupakan sistem falsafah kunci di dalam masyarakat Jawa sampai hari ini. Jadi mereka kalau meyakini Tuhan itu selalu mengacunya ke pandangan dunia ketuhanan ya. Itu selalu mengacunya ke Dewa Ruci. Nah, kemarin sudah ada penelitian terkait Dewa Ruci ya yang dilakukan oleh Profesor Ben Up di Universitas Leiden itu ya. Sekarang guru besar di Leiden itu meneliti Dewa Ruci yang paling tua itu menyimpulkan bahwa Dewa Ruci itu memang ada di zaman Islam dan itu memang ingin menyampaikan konsep tentang Nur Muhammad di dalam tradisi spiritualitas Islam. Alias Dewa Ruci, lakon Dewa Ruci itu tidak terdapat di India,
tidak terdapat di zaman sebelum Islam. Kira-kira gitu. Kalaupun ada jenis teologi sebelum Islam itu ceritanya sangat berbeda. Sehingga oleh Pujangga Yosodipuro itu kemudian menjadi sarana Dewa Ruci di dalam pedalangan maupun di dalam serat itu kemudian untuk menyampaikan ajaran tentang konsep ketuhanan dari konsep Sufisme Islam. Ya, kira-kira gitu. Nah, tapi ginilah saya ingin kembali ke pokok masalah bahwa saat kita ingin berdaulat, kemudian pengen mengenali diri-diri yang melapisi kebudayaan yang membentuk keindonesiaan kita, kita benar-benar terbentur kepada narasi kolonial. Sehingga kita dalam proses pengenalan diri sendiri tadi, lapis-lapis diri tadi, kemudian justru malah ketemu tembok-tembok kesarjanaan kolonial yang sudah sejak awal mendefinisikan kedirian kita. Yang dulu muncul dalam konteks untuk melanggengkan kekuasaan penjajahan mereka. Nah, narasi-narasi itu kemudian bertahan sampai hari ini di ruang diskursus akademik kita. Yang ya dengan usaha kecil saya sekuat tenaga kemudian menyodorkan sesuatu tawaran pembacaan lain terkait narasi-narasi itu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua dari pembacaan tadi kita bisa lihat omongannya ini. Dulu saya pernah ketemu Pak Peter Carey zaman saya diskusi di Malang itu ya. Yang ngarang sejarah Diponegoro ya. Itu misalnya dia cerita, Mas, penelitian kita itu sampai apa ya terkait Indonesia itu hampir 75%, 85% apa ditulis oleh sarjana kolonial, sarjana Belanda lah, sarjana orientalis gitu. Sehingga kita itu dianggap sebagai bangsa yang tidak benar-benar bisa menuliskan sejarahnya sendirilah kira-kira. Jadi yang menulis sejarah kita sendiri itu adalah orang luar, alias kita nggak terlalu berdaya untuk menuliskan sejarah kita. Maksud saya sebenarnya bukan kita menolak diskursus dituliskan oleh orang lain, bukan begitu ya. Tapi oke, nggak apa-apa kita ditulis oleh orang lain, tapi pada akhirnya nanti kita sendiri yang menentukan apa yang kita ambil dalam sejarah kita. Nah dulu karena penjajahan itu, kenapa dulu kolonialisme meneliti kita? Itu ya gara-gara kan menguasai kita secara sebagai penjajah ya menguasai kita agar kita apa ya kita ditundukkan oleh mereka. Kalau dalam bahasa kolonial kan sederhana gini, kalau pengen menundukkan masyarakat, mau pengen menunjukkan masyarakat yang dijajah adalah dengan apa? Menguasai pengetahuan mereka. Itu level tertinggi penguasaan. Kalau cuma politik di hati mereka nanti bisa berontak. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah menguasai pengetahuan mereka, kita akan menundukkan manusianya seutuh-utuhnya. Kira-kira begitu. Nah, dalam visi itulah kemudian mereka mendirikan lembaga-lembaga ini ya, lembaga-lembaga pengetahuan, lembaga-lembaga penelitian Javanologi di Jawa yang kemudian berusaha meneliti masyarakat jajahan dengan meneliti sampai sedalam-dalamnya, termasuk yang paling dalam dari masyarakat itu sebenarnya pandangan ketuhanannya, pandangan terkait yang paling batin itu kan pandangannya mereka terhadap hidup itu yang diisi oleh agama. Makanya mereka juga meneliti soal agama masyarakat yang dijajah ini dengan cara itu. Kalau semakin mereka menguasai masyarakatnya, pengetahuan masyarakatnya, dia akan semakin menguasai, menjajah masyarakatnya. Nah, penguasaan pengetahuan inilah sampai narasi itu bahkan ratusan tahun ratusan tahun itu bertahan karena bagaimanapun kan pendidikan kolonial kan berlanjut nih setelah jadi belum selesai ceritanya, belum selesai ya kan, penjajahan ceritanya belum ya, selesai di level akademik lah kira-kira seperti itu. Jadi institusi-institusi pendidikan dulu itu sekolah uh, itu bikinannya Belanda juga awal-awal. kelanjutan ya gedungnya berbeda ya bentuknya berbeda, cuman kurikulumnya kira-kira boleh dibilang 80% masih mengadopsi ya. Mas Afifi, ini saya mau tanya nih di video di YouTube tuh saya lihat
Mas Afif itu cerita tentang Ronggo Warsito. Dan tadi diterangkan tentang Peter Carey ini ya. Kalau menurut Mas Afif ini Peter Carey dulu, ini dia seorang sejarawan Inggris yang mengulang orientalisme yang sebelumnya atau tidak? Mengalami bias atau tidak? Sebenarnya begini, kalau saya boleh menilai ya sekarang, kesarjanaan kolonial, sejarah gitu ya, antropologi dan lain sebagainya, sebenarnya sudah mulai tambah membaik daripada temuan-temuan yang awal. Hmm. Misalnya begini, kalau teman-teman baca Zott Mulder, baca Niels Mulder, dan lain sebagainya, itu nanti akan kerasa bedanya dengan penelitian-penelitian yang belakangan. Misalnya kayak bukunya MRC Reclef itu ya, yang terbaru banyak itu, yang belum diterjemahkan ke Indonesia banyak sekali. Itu menurut saya temuan-temuannya sudah sangat spektakuler dan bisa meruntuhkan narasi sebelumnya Hmm. secara total. Jadi Bisa orang Eropa sendiri merevisi. ya, orang Eropa sendiri yang Nah, meruntuhkan. kita sendiri sudah mulai perubahan, tapi bagaimana? Tapi bagaimanapun, gimana-gimana itu kan apa ya? Mereka punya bias yang mungkin tidak disadari. Misalnya begini, saya kasih contoh. Minum dulu Mas, air putih. Minum dulu, minum dulu. Nah, misalnya begini, ada salah satu buku paling terbaru, bukunya Reclef itu namanya menyebut Mystic Synthesis. Jadi dia dalam bukunya itu mengkategorikan, kalau dulu kan Islam dianggap sinkretik macam-macam ya. Nah sekarang Reclef itu tidak lagi menyepakati apa ya temuan-temuan yang lama terkait ini smoother, ini campur sinkretik macam-macam enggak, tapi sudah diganti dengan mystic synthesis. Hmm. Maksudnya begini, jadi Reclef itu mengakui bahwa masyarakat Jawa yang membentuk kejawaan kita hari ini itu sebenarnya dibentuk oleh struktur pandangan dunia bernama Sufisme, begitu. Temuannya Reclef begitu. Dari sejak zaman Wali Songo sampai maksimal sampai atau minimal sampai ke zaman Diponegoro. Itu identitas Jawa itu hanya satu, Islam. Tapi Islamnya yang Islam sufistik, kira-kira gitu ya. Itu temuannya Reclef. Cuma Reclef itu masih masih ngasih catatan kaki. Catatan kakinya apa? Catatan kakinya itu tetap harus memberinya sintesis. Kata sintesis itu kan artinya gabungan ya. Jadi spiritualitas menerima tasawuf tapi dengan cara menambahkan spiritualitas lama di dalam tradisi masyarakat Jawa. Makanya kemudian dia menyebutnya sebagai mystic synthesis. Bukan sinkretik lagi ya. Bukan, bukan lagi. Hmm. Cuma ini nadanya sama. Misalnya begini, kenapa dia bilang mistik sintesis? Oke, masyarakat Jawa itu sekarang sejak zaman setidaknya hingga perjanjian Giyanti dia mengatakan itu orang Jawa secara keseluruhan identitas penyatunya adalah Islam. Oke ya. Hmm. Itu tapi dia tetap menerima tradisi yang lebih lama di dalam bangun kebudayaannya. Dia menyebutnya begitu. Makanya oleh Reclef dikatakan misalnya orang Jawa itu sudah Islamnya sufistik, titik. Tapi dia menerima wali-wali lokal sebagai untuk dipercayai, misalnya kayak Sunan Lawu, Sunan Geseng itu masih diagung-agungkan. Kalau dia mungkin lebih luas melihat tradisi Islam di dunia, dia juga barangkali tidak akan mengatakan sintesis. Karena dalam kultur tasawuf di dunia rata-rata memang mengakui wali-wali lokal dan nggak masalah, dan itu bukan sintesis gitu loh. Hmm. Kalau sebenarnya dia lebih belajar Islam itu di Persia juga gitu, di India juga gitu, di Maroko juga gitu, sehingga dia nggak perlu ngomong sintesis sebenarnya gitu. Nek menurut saya ya itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, dia itu gini loh, oke,
orang Jawa itu Muslim, berciri khas sufistik gitulah. Cuma kok masih percaya Roro Kidul ya? Padahal Roro Kidul itu kan Dewi Roro Kidul gitu ya. Dewi itu kan artinya dewa gitu, dewa perempuan lah kira-kira gitu. Nah, loh ini katanya monoteis, kok masih percaya ada dewa lain gitu loh kira-kira ya. Nah, padahal ini menurut saya kesalahan Reclef yang menurutku fatal. Karena orang Jawa itu tidak ada yang mengartikan Dewi Roro Kidul itu sebagai dewa. Kata konotasi Dewi itu sudah nggak ada dewanya. Maksudnya bahkan seawam apapun orang Jawa itu menganggap Nyai Roro Kidul itu bukan dewa, tapi cuma raja lelembut jin, dan mempercayai jin dalam Islam itu nggak apa-apa. malah malah ya memang ada makhluk-makhluk itu. Nah, kayak kayak gitu. Tapi saya ingin katakan bahwa sekarang temuan-temuan orientalis itu sudah lebih maju, termasuk di dalamnya yang saya terjemahkan ya, Bu Nancy K. Florida itu sudah membelajari habis aspek-aspek, bahkan di dalam tradisi kesarjanaan yang sudah tambah objektif ini, kemudian mulai muncul kritik-kritiknya juga dari kalangan masyarakat Barat sendiri. Kira-kira gitu ya. Mas Bahwa Mas mereka Afifi, punya maaf. bias, iya. Mas Afifi, maaf ini bagaimana kalau kita sambung ke episode setelahnya ya? Karena masih ada tema ini Ronggo Warsito dan Daulat tadi belum belum sepenuhnya. Oh, Kita ya. tutup dulu segmen yang pertama ya. Mas Afifi boleh ya? Oke, kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.